Ya, bro. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore semua. Salam sehat. Jangan lupa pakai masker. Ya, hari ini Komnas HAM melanjutkan pemantauan dan penyelidikan meninggalnya Brigadir J. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan? Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah, itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan, begitu. Jadi itu lengkap. Kenapa kemudian prosesnya agak lama, setengah 10 dan baru setengah 10 pagi kita mulai dan baru jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya, gitu. Jadi agak lama karena kami juga agak detail begitu, tanya ke tim-tim lapor. Kenapa kemudian agak detail? Karena kami ingin mengkonfirmasi banyak hal. Kira-kira itu dulu pembuka dari saya, mungkin diteruskan Pak Anam. Cukup kali. Cukup ya? Cukup. Oh, saya udah detail berarti. Kalau gitu temuannya apa Pak dari DVR yang tadi diperiksa sama dari hasil uji balistik, apa temuan? Saya buka ya. Ya, yang pertama yang soal DVR. Kami kan DVR ini sebelumnya pernah kami minta ketika digital forensik pertama kali datang ke Komnas HAM. Terus memang minta waktu untuk melakukan uji forensiknya. Nah, tadi kami diberikan hasilnya. Ya, kami diberikan hasilnya. Kalau ada pertanyaan misalnya apakah itu rusak, tidak rusak, kenapa rusak, atau apapun kondisinya, kami tadi dikasih tahu. Jadi hasil dari lapor mereka, kita diberitahu metodenya apa, yang rusak apa, kalau ada yang rusak gitu ya. Itu kami tadi dikasih cukup detail. Terus juga bagaimana mereka melakukan proses terhadap DVR. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait uji balistiknya, tadi kami dikasih tahu seperti yang diberitahu oleh Pak BK. Salah satu yang paling penting adalah peluru yang ada atau anak peluru yang ada, selongsong peluru yang ada, termasuk juga serpihan peluru yang ada, itu dicek metalurginya. Yang paling penting di sini satu, apakah peluru itu identik dengan senjata yang juga diberikan kepada lapor oleh penyidik. Yang berikutnya, apakah senjata itu memiliki identitas apa? Itu juga diberikan oleh penyidik. Jumlah senjata yang tadi diberitakan kepada kami jumlahnya 2. Ya, jumlahnya 2, terus sekian selongsong, sekian anak peluru, sekian peluru yang masih utuh juga diberitahukan kepada kami.
GSR juga begitu. Di titik-titik di TKP juga ditunjukin ini ngecek GSR-nya di mana dan sebagainya. GSR itu bahasa gampangannya residunya senjata begitu ya. Plus juga residu yang ada dalam tubuhnya almarhum Joshua maupun Brigadir E. Itu Baradae. Itu aja. Berarti di VR itu 5 itu titiknya bisa disampaikan titik yang di mana saja. Seperti yang waktu itu kami sampaikan, ada di VR 5, ya kan, sekarang sudah diproses, hasilnya sudah disampaikan kepada kami, nanti kami akan umumkan di kesimpulan kami. Pak, izin Pak, untuk besok kan rencana akan diperiksa juga Ferdi Sambo. Ini rencananya di Komnas HAM atau akan di Makabrimob atau Sampai sore ini kami belum mendapatkan konfirmasi soal diperiksanya di mana dan lain sebagainya. Pasti kalau ada konfirmasi kami akan beritahukan ke rekan-rekan media. Putri juga akan diperiksa atau seperti apa? Dua-duanya kami sedang menunggu konfirmasi. Tapi rencananya Pak, Apakah di minggu ini juga Pak? Seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ketua maupun Pak BK dan saya, bahwa besok agendanya adalah kami berharap Pak FS, Pak Ferdi Sambo, habis itu Bu Putri. Nah, sampai hari ini kami belum dapat konfirmasi detailnya. tapi keduanya diharapkan datang ke kantor Komnas HAM ya Pak? Kami berharap bisa datang ke kantor Komnas HAM. Namun demikian, jika atas pertimbangan tertentu, ya kita akan mengikuti pertimbangan yang terbaik. Pak, terkait senjata itu sudah dicocokkan belum Pak nomor registrasinya? Semua hal terkait identitas yang ada di senjata, identitas yang ada di administrasinya, kami tadi lihat. Pak, siapa pemilikannya Pak? Ini lapor, bukan penyidik. Jadi senjata hanya ditunjukkan nomornya. Nomor registrasinya tidak ditunjukkan orangnya. Pak, di senjatanya sih ada sidik jari nggak Pak? Di senjatanya ada sidik jari nggak Pak? Nah gini, yang sidik jari kami harus meminta keterangan Inavis. Karena tadi Inavis belum datang. Jadi terkait sidik jari kami belum bisa memberikan keterangan hari ini. Berarti tadi memang tidak ada keterangan. Tidak ada terkait dengan sidik jari. Pak, tujuan GSR itu untuk apa sih Pak? Dan nanti bakal dipakai oleh Komnas HAM untuk apa gitu Pak? Tujuan tadi. Ya, ini biar clear ya, yang soal sidik jari. Sidik jari itu berangkat dari Inavis, bukan dari balistik. Agenda kami belum ke Inavis. Kami sedang merencanakan sesegera mungkin ketemu sama Inavis. Pentingnya ya soal satu, soal sidik jari, yang kedua ya soal sudut dan sebagainya itu. Nah, soal GSR ya akan menentukan. GSR itu kan rekam jejak residu tembakan. Ya siapa yang nembak, di mana yang nembak, residu paling banyak di mana dan lain sebagainya. Ya pentingnya itu ngecek residu itu. Pak, residu dari tubuh Ferdi Sambo juga dicek nggak Pak? Ada nggak? Maksudnya? Ada nggak keterangan dari ada residu dari Baradae dan dari Ferdi Sambo juga gitu? Tadi belum sampai ke sana yang dibilang sama lapor. Karena dari pemeriksaan. Pertanyaan belum Pak untuk pemeriksaan Bu Putri? Setiap kami mengagendakan permintaan keterangan, berarti Komnas HAM sudah siap. Pak Anam, Berarti Komnas HAM dugaan sudah bisa untuk- mengidentifikasi belum ya Pak pelaku dari kasus pembunuhan dari pemeriksaan? Pertanyaannya terlalu jauh, kami sedang berproses detail satu tahap dengan tahap yang lain. Belum mengarah ke satu nama. Satu tahap dengan tahap yang lain, semakin lama peristiwanya semakin terang. Ya, Pak Bika ya. Jadi kalau ngomong ini siapa pelakunya macam-macam, Komnas HAM nanti menyimpulkannya ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Pak, untuk pemanggilan ulang ajudan Pak, apakah telah diagendakan Pak? Mengingat Semua nanti pada waktunya pasti kami akan lampaui. Ini kan penting nih, ngomong balistik sudah, ya kan, ada detail-detail dan lain sebagainya. Habis itu kan kita akan ngomong soal Inavis, gitu. Oke ya. Pak, berarti udah ada penjadwalan. Oke, terakhir. Yang penasihatnya Kapolri dipanggil juga nggak Pak kira-kira Pak? Karena kan dia yang menyusun skenario katanya Pak. Kami ini bekerjanya berdasarkan apa yang dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, yang pertama kali kami dapat dari keluarga Jambi, habis itu dari Dokes, dari Inavis, dari Cyber, dari Balistik. Kami tidak bersumber pada keterangan yang lain. Sepanjang
yang kami dapatkan masih seperti itu. Kalau kecuali ada orang yang datang ke Komnas HAM, memberikan semua informasinya kepada Komnas HAM, itu akan kami tindak lanjuti. Sepanjang nggak ada ya kami nggak bisa kita tindak lanjutin. Sudah ada jadwal pemeriksaan? Kapan Pak kira-kira? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Oke. Sudah ya. Makasih.